Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini khatib tidak pernah bosan untuk menghimbau diri khatib secara pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Karena tidak ada bekal terbaik di hari kiamat kelak yang membuat kita mulia di sisinya melainkan dengan takwa. Tidak ada yang mampu menjadi tameng kita dari azab dan api neraka melainkan adalah takwa yang kita miliki. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Dari Rasul bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada dan sertakanlah olehmu kejahatan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapuskannya kejahatan tersebut, serta bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi perjalanan panjang keabadian, menuju keabadian, yaitu di akhirat nanti. Kalau ingin berbekal, kan kalau kita melakukan perjalanan suka ingin berbekal. Kalau ingin berbekal, rahasianya sudah dikasih tahu. Jadi bocorannya udah ada gitu ya. Kalau ujian tuh bocorannya udah dikasih tahu duluan. Itu berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Dan ini satu paket dengan kita akan menuju Ramadan, ya, di mana hasil Ramadan adalah membentuk karakter takwa tersebut. La'alakum tattaqun. Jadi seperti diketahui, ini adalah Jumat terakhir kita di bulan Sya'ban. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu bersama, ya, yaitu bulan Ramadan. Tarhib Ramadan atau marhaban ya Ramadan. Di hari ini 26 Sya'ban, besok 27, Minggu 28, ya. Kemudian Senin 29. Di hari Senin kemungkinan ijtima, dan sebagai penanda akhir bulan. Tapi terlihat atau tidaknya akan dilihat di menjelang maghrib, ya. Jadi kita melihat untuk tahun ini posisi bulannya sekitar di atas 3 derajat gitu ya. Kemungkinan akan sama-sama, ya. Tapi tentunya kita akan menunggu sidang isbat yang dilaksanakan di hari Senin. Kalau terlihat, insya Allah kita akan memulai puasa di hari Selasa. Kemudian Senin malamnya kita bisa melaksanakan tarawih. Kalau tidak terlihat berarti besoknya. Jadi genapkan 30 hari, ya. Nah, hampir semua
landasan hadis yang digunakan untuk hilal ini sama satu ya. Jadi sumu li ru'yatihi fa'atfiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa'akmilu iddah salasina yaum. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Bila penglihatan kalian tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Kemudian para ulama untuk mendeskripsikan kebutuhan untuk melihat hilal ini ya. Ada berbagai metode untuk bisa dalam tanda kutip ataupun nyatanya melihat hilal gitu ya. Tentu dengan pertimbangan masing-masing para ulama yang sangat mumpuni. Jadi kita menghargai semua perbedaan tersebut karena memang berdasarkan dalil gitu ya. Kalaupun terjadi perbedaan, itu adalah perbedaan yang membawa rahmat ya, karena berdasarkan dalil semuanya. Kalau kita lihat ada 3 ya, kalau tentunya banyak ya metodenya, paling tidak ada 3 yang paling terkenal di Indonesia barangkali ya, yaitu ru'yatul hilal yang biasanya dilakukan oleh saudara-saudara kita dari NU ya. Ru'yatul hilal itu artinya pengamatan langsung. Jadi kita melihat hilal itu terbukti kalau kita melakukan pengamatan langsung. Ya, setelah ijtima atau konjungsi telah terjadi sebelum matahari terbenam atau kita sebut ijtima qoblal ghurub. Bulan terbenam setelah matahari terbenam atau moonset after sunset ya. Nah, ijtima itu artinya terjadi konjungsi. Artinya secara astronomis sebetulnya bulan sudah selesai. Jadi tiap bulan tuh ada siklus bulan yang mulai hidup sampai redup mati gitu ya. Kemudian diawali bulan baru. Nah, bulan baru tentu ada penandanya, salah satunya adalah konjungsi. Tapi yang namanya ibadat tentu berbeda dengan pengertian astronomis ya. Sebagian ulama menyatakan demikian, penanggalan dimulai bukan karena konjungsinya tapi karena terlihatnya. Ini pendapat untuk yang saudara-saudara kita dari NU ya, pengamatan langsung. Yang kedua, metode hisab dari saudara-saudara kita dari Muhammadiyah biasanya mengikuti metode hisab hakiki ya, atau wujudul hilal. Hilalnya sudah wujud tanpa harus terlihat gitu ya. Jadi kalau bulannya sudah habis, terus dinamakan apa kalau ada sudah masuk hari yang lain gitu ya. Sama dari hadis yang sama tentunya tadi ya, berpuasalah kalian kalau yang melihat hilal, kemudian berbuka karena melihat hilal. Tapi pengertian melihat di sini ada yang menyatakan ya namanya melihat harus melihat langsung dengan mata kita, sebagaimana yang dilakukan pada zaman Rasulullah. Tapi ada juga yang melihat itu adalah dengan ilmu, ya, salah satunya dengan hisab tadi. Tentu pendapatnya masing-masing sangat kuat. Kita menikmati keragaman tersebut, ya, merayakan keragaman tersebut, dan ini adalah rahmat buat kita semuanya. Kalau yang memandang bahwa melihat itu dengan ilmu, ya seperti hadis Nabi juga ada, ya, misalkan solu kama ra'aitumu usolli gitu. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kalau kita terjemahkan misalkan melihat di situ harus melihat langsung, tentu kita tidak pernah melihat Rasulullah salatnya langsung, ya. Apa kita jadi tidak salat gitu ya? Tentu dengan ilmu-ilmu yang ada pengertian melihatnya seperti itu. Jadi tentu kita hargai semua perbedaan dari pengertian melihat tersebut, yang tentunya ulama sudah mengkaji sangat panjang lebar, ya. Kita hanya mengikutinya saja. Ada satu lagi mungkin perkembangan terbaru atau bukan terbaru, ada satu lagi namanya imkarur ru'yah, ya. Imkarur ru'yah itu kemungkinan melihat gitu ya. Atau kalau kita mungkin, ya, itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia, mungkin gitu ya. Dalam bahasa Arabnya mungkin. Nah, ini masdarnya kita sebut imkar, ya. Imkarur ru'yah, kemungkinan melihat ru'yah. Ini biasanya dari saudara-saudara kita yang dari Persis misalnya, berdasarkan kesepakatan kebiasaan empirik, ya.
biasanya dilihat bulan tuh pada berapa derajat ya. Ini biasanya oleh kesepakatan di Menteri Agama Mabims ya. Mabims itu Menteri Agama di ASEAN ya, ada Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura menyepakati atau ya kebiasaan empirik gitu ya, pada saat matahari terbenam ketinggian altitude bulan di atas cakrawala minimum 2 derajat. Jadi di bawah 2 derajat biasanya sulit dilihat ya. Dan sudut elongasi atau jarak lengkung bulan matahari minimum 3 derajat ya. Pada saat bulan terbenam usia bulan minimum 8 jam dihitung sejak ijtima. Jadi seolah kompromi antara dua cara melihat seperti ini ya. Tapi apapun tentu kita beruntung punya sidang isbat ya, yang kita tinggal menunggu hasil dari para ahli dikoordinir oleh pemerintah untuk penentuan nanti di hari Senin ya. Meskipun kalau kita lihat kemungkinannya ijtima di Senin itu ketinggian ufuknya 3 derajat 44 menit 38 detik itu sangat mungkin terlihat ya. Insya Allah sama semua. Tapi kita tidak mendahului ya, kita tinggal menunggu saja hari Senin setelah maghrib selesai sidang isbat tersebut. Nah, memang dalam Islam kita sangat memperhatikan sekali peredaran benda-benda langit ya. Saking hebatnya menurut saya Islam itu sudah mengajarkan sejak awal. Jadi teknologi itu berkembang karena kebutuhan ya. Dulu begitu penentuan kiblat, kita jadi belajar trigonometri dan sebagainya, sehingga di posisi jauh kita tahu posisi kiblat di mana. Kemudian posisi bulan dan sebagainya ya. Jadi intinya Islam mengajarkan memang pemahaman atau melihat tanda-tanda tersebut ya. Dan dua-duanya kita pakai ya. Peredaran matahari biasanya kita pakai untuk penanda waktu sholat ya. Penanda waktu sholat itu kita menggunakan peredaran matahari. Penanda waktu awal bulan itu peredaran bulan. Jadi dua-duanya baik matahari atau bulan digunakan dalam penanda ibadah kita gitu ya. Nah, insya Allah kita persiapkan menghadapi Ramadan kali ini. Seperti diketahui Rasulullah hanya 9 kali melaksanakan sejak kewajiban puasa dari 2 Hijriah gitu ya. Sekitar 9 atau 10 kali gitu ya. Untuk kita udah lebih dari 9 dan 10 kali. Mudah-mudahan selalu ini penanda bahwa kita masih diberi kesempatan untuk meraih keutamaan Ramadan tersebut. Yang kita tahu ada setara 1000 bulan gitu ya. Itu aja masih kesempatan. Kalau kita sudah kalah start, kita jangan berkecil hati karena kita masih punya peluang. Andaikan kita bisa memanfaatkan kesempatan tersebut ya, bisa langsung melonjak ke urutan berikutnya. Nah, sebagaimana menghadapi suatu event, kita selalu melakukan persiapan ya. Orang mau mengadakan olimpiade aja persiapannya 2 tahun sebelum gitu ya. Apalagi ini perjalanan jauh menuju akhirat, tentu persiapannya kita jauh-jauh hari. Ya, tentu dengan berbagai persiapan di kita ada juga dikaitkan dengan tradisi dan sebagainya ya. Tentu positif saja. Mudah-mudahan mempererat silaturahmi, misalkan berkunjung ke keluarga ya, ziarah dan sebagainya, itu adalah hal-hal positif yang bisa dilakukan untuk persiapan kita menghadapi Ramadan, sehingga menghadapi Ramadan dalam keadaan bersih dan lebih siap lagi ya. Nah, ada ungkapan atau kalau boleh ya disebut moto hidup cukup sederhana ya. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Kenapa kita katakan sederhana? Sebab ungkapan ini cukup familiar di telinga kita, bahkan terkadang seperti angin saja ya. Atau ungkapan picisan kuno yang tak ada arti bagi sebagian orang. Bahkan anak kecil saja tahu barangkali ya, bahwa hari yang sudah lewat itu tidak akan kembali lagi. Bahkan tadi barusan 1 detik yang tadi bunyi tik gitu ya, tidak bisa diulang lagi. Jangankan 1 hari, 1 detik yang barusan kita lalui tidak bisa kita ulang lagi. Tentunya bagi para pemerhati kehidupan atau orang-orang yang selalu merenungi dan menghayati hidup yang dijalani, juga tidak bagi orang mengevaluasi diri dan ingin hari-hari yang sekarang dan nanti lebih baik dari hari-hari yang telah lalu. Karena baginya hari-hari yang telah lalu adalah sejarah sekaligus pelajaran untuk menata hidup di masa depan yang lebih gemilang. Pelajaran mahal yang tak bisa dihargai dengan lembaran-lembaran kertas yang kini telah berubah menjadi
hari-hari yang telah berlalu terus atau menyisakan kenangan atau kenikmatan bagi siapa saja yang menghabiskannya untuk sesuatu yang indah dan penuh makna. Dan silakan menimbulkan penyesalan dan kesedihan yang mungkin tak terlupakan bagi siapa saja yang menjalannya untuk sesuatu yang sia-sia dan penuh dosa. Makanya tiap hari kita update ya. Kita tuh mati tadi ya. Alhamdulillah di ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur ya. Terima kasih, alhamdulillah telah menghidupkan dari tadi mati gitu ya. Jadi mati itu artinya kita tidak berfungsi dari manusianya gitu ya. Dan diaktifkan lagi. Masyarakat muslim yang dirahmati Allah, tentunya bagi seorang mukmin hari-hari adalah sebuah kesempatan yang berharga untuk beramal dan berinvestasi sebanyak-banyaknya yang tidak akan pernah ia sia-siakan begitu saja. Salah satu investasi terpenting adalah waktu ya. Kalau uang apa itu bisa digantikan, tapi waktu itu tidak bisa tergantikan. Bahkan 1 detik yang lalu itu tidak bisa kembali lagi ya. Sehingga ia selalu berupaya untuk mengisi lembaran-lembaran hidupnya dengan sesuatu yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah, sebagaimana Rasul bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Andaikan satu hadis ini sebenarnya cukup ya. Di antara kesempurnaan kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Jadi dia punya pilihan di tiap saatnya itu. Kalau tidak berguna dia tinggalkan. Masyarul muslim yang dirahmati Allah, kalau hari-hari yang biasa dijalani oleh seorang mukmin begitu ia manfaatkan sebaik mungkin, apalagi jika ia berada di hari-hari yang dalamnya terdapat bonus-bonus dan seabrek keistimewaan yang disediakan dan begitu menjanjikan. Tentunya betul-betul tidak sedikit pun ia akan sia-siakan hari dan waktunya kecuali untuk mengejar dan meraih semua bonus-bonus dan keistimewaan dan menggiurkan tersebut. Dia akan semakin agresif dan kompetitif dan siap bersaing serta berupaya mengungguli rival-rivalnya demi sebuah prestasi yang akan diraih. Allah berfirman, "Fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Maka berlomba-lomba kamu dalam membuat kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masyaallah Allah, hari-hari yang indah dan didambakan ini hampir datang kepada kita ya. Hari-hari yang terdapat pada bulan yang sangat istimewa di mata sang pemiliknya dan bagi siapapun yang mengetahui keistimewaannya. Tamunan agung yang selalu dinanti-nanti oleh semua orang yang merindukannya. Dia adalah bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan berkah, bulan sabar, bulan Quran, bulan sedekah, bulan pendidikan dan madrasah orang-orang beriman, bulan dilipat gandakannya pahala bagi setiap amal yang dikerjakan di dalamnya, dan masih banyak lagi nama-nama yang indah untuknya yang belum disebutkan, sesuai dengan banyaknya kebaikan dan keutamaan di dalamnya. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian dalam hadis Rasulullah biasa memberi kabar gembira kepada sahabatnya dengan bersabda, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan kalian berpuasa Ramadan. Pada bulan ini pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu jahanam ditutup. Tangan-tangan setan dibelenggu dan di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang dijauhkan diharamkan dari kebaikannya, maka benar-benar telah dijauhkan. Masyaallah muslim yang dirahmati Allah, dan wahai hamba-hamba yang haus akan pengabdian dan ketaatan kepadanya, jangan biarkan ia berlalu dan lewat begitu saja di depan mata. Cukuplah Ramadan yang lalu menjadi pelajaran dan sekaligus penyesalan yang nyata karena telah menyanyiakan kesempatan yang ada, dan kita terus memperbaiki diri untuk ini. Demikian khutbah pertama ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslim yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir kalau bulan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir yang Allah takdirkan buat kita? Maka apa yang kita akan perbuat di dalamnya? Barangkali di pandemik ini kita bisa melihat ya, kadang usia seperti sangat tipis ya.
kita bersiap-siap juga. Seorang yang tahu kalau hidupnya akan berakhir saat itu, pasti dia akan menyiapkan segala bekalnya dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Maka dia akan menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dan berkualitas dari sebelum-sebelumnya. Tentunya untuk menjadikan Ramadan lebih baik dan berkualitas dibutuhkan persiapan ekstra serius dan sungguh-sungguh. Khususnya yang lebih diperlukan adalah menyiapkan ilmu-ilmu seputar Ramadan, sehingga dengan bekal tersebut betul-betul seorang menjalani Ramadannya dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu hanya mengharapkan pahala dan ridho Allah semata. Hadis yang terkenal, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan, ya, tapi puasa Ramadannya itu apa? Karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, ihtisab tadi ya. Niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Insya Allah kita tentu tahu semua ya, dosa-dosa kita mungkin cukup banyak. Insya Allah di sini disebutkan ma taqaddama min dzambi, bukan setahun yang lalu, tapi dosa-dosa yang telah lalu. Bisa jadi ya bertahun-tahun yang lalu masih bisa diampuni gitu ya. Dan ini betul-betul kesempatan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddatil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah semoga khutbah yang singkat ini menjadi renungan dan motivasi bagi kita semua untuk menjadikan Ramadan kali ini menjadi lebih berarti dan penuh berkah ilahi. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil 'alaina ma la taqalla lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.